ada isu BNPB mengundang puluhan influencer gitu kan, terus dihujat dibayar. Saya tegaskan, para influencer tidak pernah dibayar oleh negara. Kami mengeluarkan itu benar-benar pakai uang kami sendiri. Jadi kita membuat hashtag namanya sharing is caring. Jika kamu memang memiliki kemampuan di atas rata-rata dan kita kasihan ojol itu masih pejuang jalanan, belilah makanan sebanyak yang kamu bisa, berikan bayaran, berikan makanannya kepada ojol tersebut karena mereka belum tentu bisa makan hari ini. Seketika saya pulang tiap kali membagi berbuat aksi itu kadang merenung sendiri apa yang telah saya lakukan untuk membackup teman-teman saya di GD. Banyak di antara mereka itu bertemu dengan pasir. Ibarat kalau kita main PUBG itu, lawan kita pakai AWP, kita pakai panci Pak itu kan. Jadi kita belum dadeng gitu kan, udah kena kepalanya. Jadi kita tuh melawan sesuatu yang gak kasat mata. Kita hanya bermodal panci, tapi di luar kita tuh udah di headshot sama virusnya. Akhirnya kita inisiatif untuk membuat gerakan Bang Karni terutama di Jakarta. Kita bekerja sama dengan Dompet Duafa dan kita bisa untuk membuat 1000 disinfektan chamber di seluruh Jakarta. 1000 titik Bang Karni, dan ini kita udah buat hari ini 3. Ini bukan berarti pemerintah nggak mampu, tapi kita mendengarkan. Sebagai BNPB kita dipercaya, kita ingin membuktikan pemerintah itu nggak sendiri. Ini bukan lagi tugas pemerintah doang, ini tugas satu negara. Kita buat gerakan untuk sama DMI menyemprot seluruh masjid di Jakarta dengan disinfektan sehingga mereka bisa beribadah dengan aman, menyemprot gereja dengan disinfektan, jadi itu aktif. Dan kita juga membuat kegiatan kemarin menyemprot angkot di terminal-terminal karena itu adalah garda terdepan kami. Ketika pemerintah belum bisa menerapkan lockdown, kami yang berjalan. Apakah kami dibayar? Tidak. Karena saya sendiri udah punya bisnis dari yang lain dan teman-teman influencer punya uang lain. Ini saatnya kita satu negara itu saling membantu. Dan yang keempat Bang Arni, saya sebagai dokter membeli resell masker bahkan. Ini yang paling ironis. Masker itu saya beli harga resell senilai 420 juta, 200 dari duit saya sendiri. Karena Mas Tirta kenapa, Pak Dokter Tirta kenapa membeli masker harga resell? Itu kan ngasih keuntungan. Kalau saya nggak beli masker harga resell, yang dijual oknum-oknum ini, yang entah gimana ada di oknum terus, teman saya mati di belakang. Dan itu respon yang luar biasa saya dapatkan adalah, Mbak Karni pernah nggak lihat orang habis pulang perang, capek, belum tidur, tapi begitu lihat dibantu tuh optimisnya naik. Itu adalah psikis yang jujur luar biasa tinggi sekali. Dan kalau pulang rumah, jangan lupa kalau kamu emang tetap di jalan, pulang rumah jangan nyentuh anak dulu, jangan nyentuh istri dulu, jangan nyentuh orang tua dulu, langsung cuci tangan, cuci kaki, ke WC dulu. Kalau misalkan ini, pembatasan wilayah dilakukan beneran, sebenarnya yang bisa dilakukan adalah sharing is caring. Yang kaya membantu yang gak punya. Kalian tuh saudara Atta Halilintar gitu kan, teman-teman Reza Arab, Rachel V-nya dan teman-teman yang punya follower banyak yang selalu pamer mobil mewah di setiap Instagram dan YouTube-nya. Gitu kan. Tolonglah jual satu mobilmu dan berikan itu donasi ke teman-temanmu kalau emang kamu real pahlawan di sini, men. Jangan cuma manfaatin follower buat pribadi. Ya kan Pak? Merdeka itu buat ojol. Bayangin ads 10 juta subscriber itu berapa miliar? Sumbangin lah langsung tuh buat ojol semua, mereka akan lockdown langsung 14 hari. Bener gak Pak? Ya itu, selesai. Sembari menunggu pemerintah menyiapkan opsi, selayaknya kita yang kaya membantu yang miskin. Corona itu harusnya menjadi momen buat rakyat Indonesia untuk saling membantu. Saya tegur itu, di depan nongkrong kafe, bubar bor, ngapain jam segini nongkrong di luar sampai ngerokok. Nyawa gua, yang mati gua. Sebelum COVID menyerang gua pengen party dulu. Buset. Iya, lu mati tapi lu nyebabin dokter juga mati Pak. Mending gua matiin lu lama-lama, gua laporin polisi, bubarin di Polres. Itu
Itu jadinya Blok M dibubarin, maaf tuh saya ngelaporin. Nah, ketika dokter itu sampai berdonasi untuk sesama dokter, itu berarti ada yang salah. Dan itu bukan berarti menyalahkan pemerintah, tapi harus segera dievaluasi. Triase itu adalah ada merah, ada kuning, ada hijau, ada hitam. Itu ketika pasien dalam kondisi darurat banyak banget, kita terpaksa harus triase. Benar kata dokter Erlina, tidak semua masyarakat tahu ketika rumah sakit itu bludak atau penuh banget. Dan ini, wah ini kondisinya kayaknya masih bagus gitu ya dok ya. Masih bisa jalan-jalan. Mbak, kamu pulang dulu mbak. Tapi karantina diri sendiri, karena rumah sakit penuh ini. Pulang dulu ya. Nah itu maksudnya triase teman. Jadi kemarin di Twitter yang mengatakan bahwa dokter muda tidak ngapa-ngapa, itu saya pengen jitak itu kepalanya itu. Ngerti? Hah?